Assalamualaikum. Jadi kali ini Umi Nuha mau tunjukin ke teman-teman caranya buat kerah Shanghai untuk baju pria. Di sini Umi Nuha lagi buat kemeja koko. Sudah selesai bagian lainnya kecuali bagian kerah lehernya karena sengaja mau dibuat tutorial ya. Kita lipat dua, terus dicari bagian ukuran setengah lehernya ya. Kemudian kita buat pola. Ini pakai kain keras M10. Jadi aku pakai dua kain, dua lapis kain yang ada lemnya itu ya. Satunya M10, satunya lagi pakai Viselin. Jadi yang ada yang pakai Viselin yang tipis itu nanti untuk bagian dalam, M10-nya untuk bagian luar. Nah, pertama kita mau jahit dulu. Nah, ini yang Umi Nuha lipat ini adalah yang ditempelin sama kain keras M10 ya, yang lebih tebal daripada Viselin. Ini nantinya akan jadi bagian luar kerah gitu. Jadi kita lipat ujung kanan kirinya. Setelah dijahit bagian atasnya, kita cekris agar lebih luas nanti saat dibalik ya, terutama di bagian lengkung-lengkungnya. Oh iya teman-teman, tadi itu untuk pola kerahnya Umi Nuha pakai yang setengah rebah ya, jadi dia naiknya 6 cm. Kalau misalnya untuk pola perempuan yang lebih rebah biasanya bisa pakai 10 cm naiknya ya. Nah, setelah selesai dicekris, kita balik, terus kita tandain di kain yang ditempelin Viselin. Kita lipat kain dengan M10-nya ya. Ini bisa teman-teman setrika dulu atau bisa dilipat seperti itu, manual seperti Umi Nuha ini, terus ditandain dengan pena. Yang penting kita tandain biar fungsinya itu nanti kita bisa jahit di bawah dari tanda dari pulpen yang sudah kita buat. Jadi di bawahnya ya, bukan di atasnya. Fungsinya itu biar nanti kalau kita tindes itu dia kena tindesannya gitu. Selanjutnya setelah kita tandai dengan pulpen, kita pasangkan kerahnya ke badan ya. Kita kasih jarum pentul dulu. Kalau Umi Nuha pasangnya itu biasanya sedikit-sedikit dulu ya, dari sebelah kanan sedikit, terus habis itu jahit sedikit sebelah kiri. Fungsinya biar kita bisa mengecek apakah jahitan kita itu sejajar atau enggak gitu. Kalau misalnya kita langsung labasin aja ya, misalnya dari kanan dari ujung ke ujung, takutnya jahitan kita itu enggak seimbang. Nanti hasilnya kita akan dedel lebih banyak gitu. Jadi lebih enak kalau kita jahit sekitar 2 cm. Setelah itu pindah ke sisi sebelahnya, boleh kanan atau kiri duluan kita mulainya. Pokoknya setelah kanan dan kirinya terpasang, kita cek dulu. Setelah itu baru kita lanjutkan untuk menyelesaikan bagian yang belum terjahit. Enaknya lagi, selama ini Umi Nuha jahit dengan cara kanan dan kirinya dulu itu selama ini. Jadi kalau misalnya ada selisih di bagian pola kerah dan bagian badan, itu enak kita mau betulinnya gitu, mau ngeceknya itu enak. Jadi kalau misalnya pernah kan kita temuin kasus kita jahit satuin pola kerah ke badan, itu kadang-kadang badannya jadi kegedean ukurannya atau lehernya yang kegedean kayak gitu. Kalau dengan cara seperti ini, kita jahitnya salah satu sisinya dulu, kanan dan kiri dulu, kemudian kita cek kita cek pola dan badannya.
dan ternyata ada selisihnya ukurannya, kita bisa mudah benerinnya. Misalnya badannya ternyata kegedean, kita bisa tinggal kasih jahitan lagi di bagian bahu. Jadi apa sih namanya itu, jahitan kampuhnya itu agak digedein, jadi biar sama dengan ukuran pola lehernya. Seperti itu ya. Kan setiap penjahit punya caranya masing-masing, tinggal caranya teman-teman gimana enaknya gitu ya. Setelah selesai, yakin tidak ada selisih, kita lanjutkan, selesaiin, satukan badan dengan pola leher. Setelah itu kita cekris bagian badannya ya, biar yang bagian melengkung itu nanti bisa lebih halus kalau kita tindis gitu. Selesai kita cekris, jangan sampai kena benang ya. Lalu selanjutnya kita tinggal tindis bagian yang kita tempelin dengan kain keras M10 nya. Jadi M10 ini sifatnya lebih kaku dan lebih tebal dibandingin Vislin ya. Kalau Vislin itu kan yang paling tipis, jadi dia biar terlihat lebih kokoh kita taruh di bagian luar. Nah ini Umi Nuha lipat, terus habis itu dikasih jarum pentul biar dia nggak geser. Atau kalau misalnya teman-teman pakai cara yang tadi Umi Nuha kasih tahu, disetrika, dilipat terus disetrika, jadi kan itu lipatannya bakal mati tuh. Itu lebih gampang gitu, nggak perlu ngatur-ngatur untuk dikasih jarum pentul lebih banyak lagi. Langkah terakhirnya kita tinggal tindis bagian kerah yang ada kain keras M10 nya tadi ya. Kan yang ada kain M10 nya kita taruh di luar, jadi kita tinggal tindis, satuin ke badannya. Ini bisa kalian jahit begitu aja, tindis bagian bawahnya, atau boleh juga dijahit keliling ke bagian atas. Itu tergantung selera penjahit ya, tergantung selera teman-teman. Ini kenapa Umi Nuha dari tadi bilangnya ini untuk kemeja, untuk kerah leher baju laki-laki, karena kalau Umi Nuha untuk kerah baju Shanghai di baju perempuan biasanya pakai caranya yang lain, yang jahitannya tuh nggak kelihatan dari luar gitu, jahitan sembunyi. Kalau teman-teman udah pernah ngeliat cara Umi Nuha buat manset sembunyi, kurang lebih caranya seperti itu. Jadi jahitan kerah lehernya itu nggak kelihatan dari luar. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video tutorial cara pembuatan kerah Shanghai untuk baju laki-laki ini. Sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Kalau memang ada manfaatnya, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.